Halo teman-teman, para pejuang CPNS, selamat ketemu lagi di Ali Rose Channel. Nah, tentunya teman-teman sudah melihat ya kisi-kisi CPNS tahun 2021. Nah, ada yang baru nih. Di tahun 2021 untuk SKD TKP ada materi baru yaitu anti radikalisme. Dan pada kesempatan kali ini Ali Rose Channel akan membahas materi TKP anti radikalisme. Nah, ini dia Bapak Ibu, pengertian dari radikalisme menurut KBBI. Jadi radikalisme di sini ada beberapa pengertian ya. Yang pertama adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. 2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, menurut KBBI ini radikalisme berkaitan dengan aliran politik ya. Dan untuk di Indonesia sendiri biasanya dikaitkan dengan politik dan agama. Dan menurut modul dari BUMN, radikalisme di sini memiliki dua pengertian dalam arti positif dan juga arti negatif. Untuk dalam arti positif, memiliki arti upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya. Dan dalam arti negatif, memiliki arti suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan dengan cara drastis, dengan cara kekerasan. Dengan demikian, radikalisme didefinisikan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir-balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Menurut Hasanuddin, Direktur Lembaga Al-Farah, seseorang yang terjatuh dalam perangkat radikalisme memiliki beberapa tanggapan. Umumnya dimulai dari terpapar mulai pemahaman sampai berlanjut pada tindakan. Dan ini dia tahapan perubahan paham, sikap, dan tindakan dari radikalisme. Yang pertama adalah intoleran. Ini adalah memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan perbedaan. Jadi pada tahap ini intoleransi masih berwujud pada pemahaman saja. Kemudian yang kedua, radikal. Sikap mulai aktif menyalahkan orang lain dan benci kepada aliran yang berbeda. Ini sudah terpapar dari sisi sikap. Dan yang terakhir adalah tahap terorisme. Tindakan mulai mewujudkan radikalisme dalam tindakan dan aksi kekerasan. Jadi menyikapi tindakan dengan cara pembunuhan. Dan ini dia ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Yang pertama adalah intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Dan yang kedua, fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Kemudian eksklusif, yaitu mengunggulkan diri dari kelompok lain dan menutup diri dari pemahaman yang terbuka. Dan yang terakhir, revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu, karena sekarang yang kita bahas adalah radikalisme, jadi kita harus mempunyai paham dan sikap yang bertentangan dengan yang sudah kita bahas tadi. Contohnya nih, intoleran, berarti kita harus kebalikannya, kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kedua fanatik, berarti di sini kita harus kebalikannya, kita tidak boleh merasa benar sendiri, kita harus menganggap semuanya sama. Dan yang selanjutnya adalah eksklusif, berarti di sini kita harus sama dengan orang lain ataupun kelompok lain dan tidak menutup diri dari pemahaman orang lain. Selanjutnya adalah revolusioner, berarti di sini kita harus kebalikannya, menggunakan cara-cara yang lebih diplomatik atau tidak menggunakan cara kekerasan. Nah, itu dia Bapak Ibu materi dari TKP anti radikalisme. Dan untuk contoh soalnya akan kita bahas di video berikutnya. Bapak Ibu jangan lupa subscribe channel Ali Rose agar Bapak Ibu mendapatkan informasi-informasi selanjutnya.
Dan ini dia adalah cuplikan dari contoh soal TKP radikalisme. Silakan Bapak Ibu menjawab di kolom komentar karena pembahasannya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita semua beruntung lolos di CPNS 2021.